Capek ya selalu dibanding-bandingin sama orang tua. Capek juga ya selalu diberlakukan tidak adil oleh orang tua dengan saudara kalian sendiri. Maka video ini hadir untuk kalian yang selalu dibandingkan oleh orang tua. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang rasanya anak yang sering dibandingkan oleh orang tuanya. Oke, ini berdasarkan dari pengalaman pribadi aku. Sejujurnya aku itu anak ketiga dari 9 bersaudara. Hebat banget kan? Banyak banget. Namun dua saudara aku udah aku cut off dan gak pernah aku anggap lagi sebagai saudara. Mungkin kalian berpikir kayak, wah kejam banget ya, padahal itu saudara kamu, kenapa kamu harus cut off? Harusnya kan saudara itu saling menyambung tali silaturahmi, seharusnya dan sepertinya seperti itu juga ya, memang. Tapi kamu tahu nggak mental yang aku alami, trauma seberapa berat yang aku alami yang diakibatkan oleh mereka itu nggak main-main. Dan kamu tahu sekarang aku itu dalam proses healing ataupun penyembuhan melalui kayak kalian bisa lihat di short aku itu banyak banget kata-kata motivasi, quotes dan lain sebagainya itu sebagai bentuk dari self healing aku ya, karena dengan cara menulis semua apa yang ada di pikiran aku, di hati aku atau apapun yang aku lihat itu jujur mengurangi rasa sakit aku dan alhamdulillah mental mulai membaik. Biasanya aku kalau tidur sering ngigo, jerit-jerit, nangis-nangis karena datangnya ya mereka itu kayak monster. Oh ya, sebagai anak tengah, middle child gitu kan, aku anak ketiga gitu, dibanding-bandingkan itu sama kakak atau adik itu nggak enak. Tapi sejujurnya semuanya itu sebenarnya nggak enak karena ibu aku khususnya beliau itu seorang NPD yang benar-benar NPD-nya itu parah banget, parah separah-parahnya. Tetapi aku mau ngasih tahu ke kalian semua anak-anak yang selalu dibandingkan sama orang tua, bahkan mungkin orang tua kalian mengatakan bahwa kalian bukan anak yang berguna, kalian bukan anak yang baik atau apapun itu, jangan pernah berkecil hati ya. Jangan pernah berkecil hati. Di saat kalian sendiri, kalian harus ingat ada Tuhan. Tuhan itu nggak pernah kemana-mana. Kamu tahu nggak, bentuk ujian ke diri kamu sebagai anak itu adalah bentuk dari rasa kasih sayang Tuhan buat kamu supaya kamu hanya mengingat dan kembali kepada Tuhan. Dan ketika kamu hanya berusaha berdoa dan mempasrahkan semuanya kepada Tuhan, maka di sana Tuhan akan mengambil alih semua beban hidup kamu. Kayak aku sekarang, alhamdulillah semua beban berat dalam hidup aku udah diambil alih sama Tuhan. Dan sekarang Tuhan cuman bilang ke aku, lakukan apapun yang kamu mau, aku tetap berada di sisimu. Jangan pernah lupakan aku, dan setiap apapun yang kamu lakukan, bawalah namaku. Kayak gitu. Jadi untuk kalian yang dikucilkan sama keluarga atau misalnya dibanding-bandingkan sama ibunya, sama orang tuanya, dicap sebagai anak yang nggak berguna, kalian jangan pernah berkecil hati ya. Kalian nggak berguna di mata keluarga, tapi di mata Tuhan kalian itu begitu berharga. Dan kalian tahu walaupun darah lebih kental daripada air, dalam kehidupan sehari-hari kita lebih butuh air bukan darah. Meskipun orang tua kita telah melahirkan kita ke dunia, kita punya hak untuk hidup, ya. Kita nggak bisa dong terus dikekang sama mereka, apalagi kita udah dewasa. Kita harus mengembangkan diri kita, potensi kita, supaya hidup kita jauh lebih maju lagi. Tapi misalnya kalau kalian terus terkekang dengan keluarga kalian yang toksik, sampai kapanpun kalian nggak akan pernah maju. Kalaupun kalian nggak bisa memaafkan mereka atau belum bisa memaafkan mereka, walaupun mereka adalah keluarga kalian sendiri, it's okay, nggak apa-apa banget. Yang penting kalian jangan membalas perilaku mereka dengan perbuatan yang sama. Karena ingat, perilaku itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Arahnya itu tidak terduga, bisa jadi dari orang lain ataupun dari diri kita sendiri atau dari keluarga itu sendiri. Kayak gitu. Tugas kalian adalah move on, lanjutkan hidup kalian, raih apapun yang kalian mau ya. Karena kamu sebagai anak yang selalu dibandingkan sama keluarga, potensi kamu besar di luar sana, itu banyak banget kesempatan yang bisa kamu raih supaya kamu sukses. Kuncinya cuma satu aja, jangan pernah balas dendam, jangan pernah membalas perilaku yang sama dengan mereka. Kalau kamu pengen ketenangan, pergi dari keluarga yang toksik itu.